Jikalau kamu mengasihi aku, kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala perintahku. Amin. Amin. Dadah. Tuhan memberkati. Mari kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Saat ini adalah saat-Mu Tuhan. Waktu ini adalah waktu-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu, kami persembahkan korban pujian kami. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur sebab Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang menjagai kami. Saat ini Tuhan, dengan segenap hati kami mau memuji menyembah-Mu. Karena saat ini adalah saat-Mu Tuhan. Hari ini adalah hari-Mu Tuhan. Waktu ini adalah waktu-Mu Tuhan. Mari Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu, baik di rumahnya mereka masing-masing Tuhan, mereka Tuhan mau sama-sama untuk memuji Engkau dengan sungguh-sungguh dan segenap hati. Biar hadirat-Mu nyata di setiap rumah. Biar berkat-Mu melimpah di setiap kami, setiap anak-anak, setiap orang tua. Mari Tuhan, pimpin kebaktian hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh, pasti baik, sehat-sehat semua. Amin. Sip. Semuanya happy? Happy dong. Ada yang wajahnya sedih enggak? Ada yang habis nangis? Gak ada ya. Semuanya sudah segar, sudah breakfast, sudah mandi, siap untuk memuji Tuhan. Amin. Hari ini semua harus sukacita ya. Karena adik-adik tahu nggak, hari ini tuh harinya siapa? Harinya Tuhan. Tuhan, harinya Tuhan. Ayo kita sama-sama nyanyikan pujian ini ya adik-adik. Sambil tepuk tangan ya. Yo. Sama-sama katakan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini
ada berapa hari? Ada 7 hari. Ada 7 hari. Wah, pinter semua ya. Bisa nggak menyebutkan nama-nama hari? Ayo, Pasti bisa ya Om. Semua anak-anak ini pinter-pinter. pasti. Nah, kalau gitu kita sebutkan nama-nama hari sama-sama ya. Are you ready? Oke, let's go. Mulai dari hari Senin dulu ya. Ayo. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Terus hari ini. Hari ini hari apa? Hari Minggu. Wah, hebat semua. Kita nyanyikan lagi ya lagu yang tadi. Tapi nanti kalau ada kata-kata ini diganti nama-nama harinya ya. Siap. Oke. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Lagi katakan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya. Hari Rabu, habis gitu hari Kamis, harinya. Nah, habis hari Kamis hari apa ya? Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Kalau hari ini, hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Sekali lagi katakan, hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Harinya siapa? Harinya Tuhan. Adik-adik siap untuk mendaki-daki? Amin. Siap. Ayo Yes. semuanya bangkit berdiri, kita semua mau daki-daki. Daki-daki. Yeay. Boleh bergerak ya Om. Yuk berdiri semuanya ya. Yuk, ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput luas membentang, Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput luas membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, yes, di kiri kau ada, yes, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku terbang Ya. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung di sungai, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, yes, di kiri kau ada, yes, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di
Tuhan itu memberikan kepada kita masa depan yang indah, yang penuh harapan. Kadang apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu Tuhan yang kasih. Tuhan kasih berkatnya itu lebih, dan lebih. Nah adik-adik, kita mau nyanyikan pujian ini dengan semangat ya. Dengan bertepuk tangan ya. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. sama-sama dia yuk, sama-sama. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Apa yang Tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. sebab Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Serukan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak Katakan Allah berubah. sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sekali lagi, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, sekarang sampai kapan? dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Kami tahu Tuhan, apapun keadaan kami Tuhan, Engkau yang mengerti Tuhan. Kami mau Tuhan menaruh setiap harapan kami Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Karena Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar kami Tuhan, melalui mulut kami Tuhan penuh dengan ucapan syukur, dengan pujian-pujian pada Engkau. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Amin Tuhan, lebih dari segalanya, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Bapa,
Engkau setia Tuhan, Engkau setia Tuhan, Engkau Bapa kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Bapa kami yang menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Dulu, sekarang, hingga selama-lamanya Tuhan. Engkau selalu menjaga kami, Engkau melindungi kami Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang sudah Engkau beri Tuhan. Buat pagi hari ini Tuhan kami boleh menghirup lagi Tuhan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berbicara buat setiap kami Tuhan. Titipkan Tuhan pesan-Mu Tuhan dalam hati kami Tuhan. Dan ajari kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Supaya kami boleh mengerti apa kehendak-Mu dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ke depan ini di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sekarang waktunya kalian untuk belajar kembali mendengar firman Tuhan setelah tadi puji-pujian. Nah sekarang semuanya duduk yang manis. Tidak ada yang jalan-jalan, tidak ada yang berlari-lari. Semua pasang hati dan telinganya. Oke? Yuk, pagi hari ini Tante akan menyampaikan tentang firman Tuhan dengan judul puas dengan apa yang ada. Nah, itu ada gambarnya betapa anak ini senang sekali. Puas dengan apa yang ada. Kisahnya akan Tante ambil dari Bilangan 11 ayat 4 dan 30 sampai 34. Tentang Kibrot Ta'awa. Apa itu? Mungkin anak-anak belum pernah dengar ya. Yuk sekarang kita dengarkan ya. Kisah ini dimulai dari ketika bangsa Israel itu keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Beberapa minggu yang lalu mungkin anak-anak sudah dengar ya tentang bagaimana Tuhan berperang ganti bangsa Israel. Di mana Tuhan memberikan perlindungan, memberikan tiang awan, tiang api. Ingat ya? Masih ingat kan semua ceritanya? Nah, jadi pada waktu kalau kalian lihat di situ, bangsa Israel ini sekitar 600.000 orang. Mereka keluar dari Mesir, berjalan di padang pasir, di padang gurun menuju ke Kanaan. Mereka dipimpin oleh Bapak siapa? Bapak Musa, itu yang paling depan tuh. Bapak Musa yang paling depan. Nah, Tuhan memberikan jaminan yang luar biasa, Nana. Ada tiang awan, tiang api, ada perlindungan, juga ada makanan disediakan oleh Tuhan. Siapa yang ingat? Diberi apa? Diberi, betul, diberi mana? Diberi mana? Setiap hari Tuhan mengirimkan mana untuk orang-orang Israel. Mereka bisa makan dengan puas. Mereka tidak perlu bayar untuk dapatkan mana. Anak-anak, mana ini kalau Alkitab bilang rasanya enak sekali. Rasanya itu manis seperti madu. Enak luar biasa. Sekarang bayangkan, kalau misalnya nih ya, kalau misalnya hujan besok atau nanti deh, hujan bukan hujan air.
Hujannya itu hujan donat. Oh, bagaimana kira-kira? Senang enggak kalau misalnya yang jatuh dari langit itu donat? Pasti kalian senang. Makan donat enak sekali, donatnya manis. Tapi enggak mungkin ya. Nah, tapi ini bangsa Israel oleh Tuhan dikirim dengan mana setiap hari. Mereka coba kalian lihat di situ. Mereka senang sekali. Aduh, hari ini makan mana enak sekali. Beberapa lama, tapi apa yang terjadi? Nah, ini ya, ini mereka ini makan mana? Makan roti mana? Mereka ini mulai bosan anak-anak. Kemarin sudah mana? Hari ini makan mana lagi? Minggu yang lalu loh sudah mana juga. Besok pasti mana lagi. Mereka mulai bosan ini. Mereka mulai mengeluh. Aduh, bosan makan mana terus. Makan ini terus, bosan Nah, mereka mulai membayangkan. Tuh, mereka mulai membayangkan. Coba dulu di Mesir, enak sekali. Ada ikan, ada daging, ada mentimun, ada semangka, ada macam-macam di sana. Tidak seperti sekarang ini. Sekarang ini mana terus? Mereka mulai mengeluh, mulai mengomel. Atau ada orang bilang bersungut-sungut. Nah ini mengeluh, mereka mulai mengeluh. Terus mereka bilang, kalau gitu menghadap sama Bapak Musa aja deh. Kalau gitu kita mau ngomong, kita mau minta daging. Nah ini dia, mereka datang ke Bapak Musa. Mereka bilang begini, Pak Musa, kami ini bosan dengan mana? Kami ingin daging, kami ingin makan daging. Seperti di Mesir dulu itu loh, enak sekali kan bisa makan daging. Ini Musanya diam aja ya anak, sedih sekali dia. Padahal Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel. Tuhan memberikan perlindungan, menjamin makanannya, tapi masih mengeluh juga. Ini Bapak Musa sedih sekali dia. Nah dia sedih, dia berdoa, Tuhan bagaimana ini? Saya harus menyediakan daging dari mana? Ini orang-orang ini minta makan daging. Nah Tuhan berkata begini, aku akan mengirim daging. Bukan cuma untuk 1 hari, 2 hari, 3 hari, enggak. Akan sebulan mereka akan makan daging. Musanya berpikir lagi anak-anak, daging apakah dari menyembelih domba-domba itu ya? Apa dari kambing, domba, atau sapi itu disembelih? Ya mana cukup 1 bulan makan daging. Orangnya aja banyak orang Israel. Orang Israelnya 600.000. Ya enggak cukup. Tapi Tuhan berkata, aku adalah Allah yang akan memberikan bukti itu. Ya, apa yang terjadi anak-anak? Kira-kira Tuhan mengirim daging apa? Ternyata sore harinya Tuhan membuktikan, menunjukkan kuasanya, menunjukkan mujizatnya. Pada sore hari tiba-tiba datang angin laut datang ya. Datang dan membawa burung puyuh. Banyak sekali burung puyuh di perkemahan orang Israel. Banyak sekali kalau kalian lihat di situ. Banyak sekali. Burung puyuh ini datang dikirim oleh Tuhan dan mereka ini orang Israelnya tuh lihat, burung puyuh, wah kita bisa makan daging ini. Kita bisa menikmati daging. Mereka mengumpulkan dagingnya anak-anak. Mulai dari pagi sampai malam sepanjang hari mereka mengumpulkan. Sampai besok paginya mereka masih mengumpulkan. Mereka mengumpulkan ini, daging ini, wah karena mereka memang minta ya daging ya. Mereka kumpulkan daging ini. Nah, tapi apa yang terjadi? Seharian sampai besoknya mereka ini mengumpulkan daging, Tuhan marah anak-anak. Ini tandanya apa? Tandanya orang rakus. Orang Israel ini, beberapa orang ini, mereka ini bosan dan kemudian mengeluh atau mengomel. Dan ini sama dengan artinya rakus.
Mereka makan, mereka kumpulkan dengan banyak supaya mereka bisa makan dengan banyak. Jadi pada waktu itu ketika mereka sudah mau makan daging ini, apa yang terjadi anak-anak? Pada waktu dagingnya digigit, belum sampai dikunyah, daging ini baru sampai masuk ke mulutnya saja. Mereka ini mati. Tuhan mendatangkan tulah kepada mereka. Orang-orang yang rakus ini mati. Nah, nih mereka mati karena rakus. Sehingga orang-orang ini yang mati ini, yang mereka mungkin masih ada daging burungnya di mulut ya, belum sempat mengunyah masih ada gitu, sudah mati. Mereka dikuburkan dan kuburannya ini diberi nama Kibrot Ta'awa. Artinya apa? Artinya adalah kuburan orang-orang rakus. Nah, anak-anak, coba kalian lihat. Kita belajar ya dari ceritanya bangsa Israel ini. Tante akan ambil di dalam Ibrani 13 ayat 5b dan 1 Timotius 6 ayat 8. Kalau yang sekarang ini kita baca bersama-sama ya. Ibrani 13 ayat 5b. Kalau sekarang ini anak-anak yang sudah bisa baca ikut tante pembaca ya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ya, anak-anak, kalau di terjemahan lama dikatakan, jika kita ada makanan dan minuman, maka kita harus berpada dengan itu, berpada. Dalam terjemahan baru dikatakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, sekarang ini mungkin ada beberapa anak yang mungkin heran. Karena COVID ini ya, pandemi terjadi di mana-mana, bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di Surabaya, tapi di seluruh dunia terjadi, maka banyak akibatnya. Salah satunya adalah mungkin anak-anak merasa, loh dulu papa mamaku itu setiap minggu selalu ajak aku jalan-jalan, sekarang enggak pernah lagi jalan-jalan. Dulu ayah sama ibuku itu selalu memberikan makan aku daging, ayam goreng, ikan. Tapi sekarang kok cuma ini saja. Banyak yang terjadi perubahan begitu ya anak-anak ya. Orang-orang yang bekerja banyak yang tidak bekerja kembali. Atau mungkin uangnya berkurang karena pekerjaannya yang sekarang sulit atau ditutup. Banyak akibatnya. Anak-anak sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar pagi hari ini tentang berpada ini. Mencukupkan diri, puas dengan apa yang ada. Ini sebenarnya menolong, kalian menolong orang tuamu. Loh iya tante menolong? Iya. Kamu ini selain menolong juga berarti taat akan firman Tuhan. Kita belajar tentang beberapa hal ya. Yang satu, yang pertama, cukup dengan makanan yang ada. Nah, siapa yang di sini setiap hari misalnya lihat, lu hari ini kok ada tempe, besok tahu, padahal 2 hari yang lalu juga tahu lagi, seminggu yang lalu juga tempe. Kok ayamnya kecil, cuma dikasih kecil dulu, diberi ayam yang besar sama mama. Diberi telur 1, sekarang cuma separuh. Tuh, lihat gambarnya anaknya. Wajahnya bagaimana anak makannya? Bosan. Makan ini terus. Setiap hari mama, papa cuma memberikan ikan yang sama, telur. Kemudian apalagi? Tahu sama tempe. Nugget aja cuma kecil. Anak-anak sudah mulai bosan ini. Anak ini mulai bosan dan mulai wajahnya pasang wajah yang bagaimana itu? Wajahnya cemberut ya. Enggak suka makan ini. Kok sudah waktunya makan? Nah, ingat kita belajar puas atau cukup dengan makanan yang ada. Atau ada lagi juga, nih anak. Nah,
Kalau disuruh makan sayur, langsung bagaimana tuh? Tutup mulutnya. Enggak mau sayur. Enggak mau bayam, enggak mau wortel, enggak mau kentang, enggak suka. Kalau disuruh makan sayur, susah minta ampun. Padahal anak-anak, sayur dan buah itu baik untuk pertumbuhan kalian. Bukan cuma daging aja. Sayur dan buah itu perlu dimakan. Jadi apa yang disediakan orang tuamu yang di mejamu, itu harus dimakan. Jangan kalau mau makan dipilihin aja. Sayurnya dipinggirin, ditaruh di tepinya piring. Enggak mau makan sayur, enggak mau. Tuh lihat tuh. Nah, mulai sekarang belajar yuk makan sayur. Belajar untuk mencoba semua sayur. Itu pintar. Jadi anak-anak coba ya. Wortelnya dimakan dulu. Meskipun mungkin kalian tidak suka rasanya, tapi harus dicoba, dimakan. Ya. Jadi kalau ibu atau mama menyediakan sayur di meja untuk dimakan, harus dimakan. Tidak boleh dibuang, tidak boleh disingkirkan, harus dimakan. Anak-anak harus bersyukur. Tuhan sudah memberkati keluarga kalian sehingga bisa beli sayur, bisa beli telur, beli tahu, beli tempe, ya. Ya, jadi dicoba untuk makan sayur. Atau ada juga seperti ini. Nah, ini seperti orang Israel tadi nih. Apa namanya? Rakus ya. Dimakan semuanya. Padahal ibunya sudah menyediakan ini, jatahnya telurnya, separuh untuk kakak, separuh untuk adik, separuh untuk papa, separuh untuk mama. Gitu. Tapi karena suka sama ikannya, wah telurnya kali ini kok enak. Punya kakaknya diambil dimakan, hop, sekalian dimakan. Waktu kakaknya makan bingung, loh mana telurnya kok enggak ada? Mana? Dihabiskan. Ini namanya apa tadi? Rakus. Ya, rakus. Enggak boleh. Kalau sudah disediakan oleh ibunya, oleh orang tuanya, ada bagiannya masing-masing, anak-anak makan bagiannya sendiri. Makan yang untuk dirinya sendiri. Punyanya mama dan papa, ya tetap buat mereka. Jadi mentang-mentang suka. Wah ini enak sekali, dimakan, dihabiskan. Itu namanya rakus ya. Atau begini lagi, ada juga. Nah, ini anak ini pada waktu di sekolah nih. Pada waktu di sekolah, mamanya sudah bawain bekal. Waktu bekalnya dibuka, loh kok bakpao? Dia lihat punya temannya, loh temanku bawa burger. Wah aku mau burger, minta dong, minta burgernya dong. Minta ya, boleh enggak? Nah anak-anak, itu namanya minta-minta. Alkitab bilang, terlebih berkat memberi daripada menerima. Anak-anak enggak boleh minta-minta. Yang bekal yang sudah disediakan oleh orang tuanya, oleh ibunya, oleh mamanya, itu yang dimakan. Jangan punya orang lain, dilihat, kepingin boleh, anak-anak kepingin boleh tapi jangan minta. Nanti kalau pulang ke rumah bisa bilang, Ma, saya pingin burger kayak temanku itu. Nanti kalau ada uang beliin ya Ma. Jangan mintanya, Ma pengen burger, hari ini beliin, hari ini, pokoknya hari ini. Itu juga enggak benar ya. Jadi bilang aja sama mamanya, tadi temanku makan burger Ma. Nanti kalau mama ada uang, boleh ya dibelikan burger. Begitu, itu cara yang pinter, cara yang benar ya. Nah, ada lagi anak-anak. Cukup dengan minuman yang ada. Karena kadang-kadang gak suka minum air putih. Siapa di sini kalau minum air putih nangis, minta yang manis, minta yang manis, aku mau minum yang manis, mau minum es. Padahal papahnya, mamanya bilang, kamu nanti pilek loh, batuk, enggak boleh minum es, enggak boleh makan yang manis-manis, minum yang manis-manis. Tapi enggak nurut, nangis, pokoknya aku minta
minta manis, minta es. Nah, Nana, Alkitab berkata cukup dengan minuman yang ada. Puas dengan minuman yang ada, yang sudah disediakan. Air putih itu baik. Anak-anak semakin banyak minum air putih, semakin baik. Karena tubuh kita ini memerlukan banyak cairan ya. Tapi bukan cairan yang manis-manis. Oke, kalian belajar. Belajar untuk mulai mencukupkan diri dengan makanan yang ada. Dengan minuman yang ada. Yang disediakan papa mamanya itu yang dimakan. Tidak boleh dibuang. Tidak boleh pasang wajah cemberut. Anak-anak harus bersyukur bahwa anak-anak ada makanan. Tuhan memberikan makanan melalui orang tua kalian. Mereka bisa beli. Kalian harus bersyukur. Kemudian ada lagi. Belajar untuk cukup dengan pakaian yang ada. Coba dilihat itu, anak itu. Dia pasang bajunya. Wah, aku mau baju seperti ini. Kalau bajunya jelek enggak mau anak-anak. Minta, ma belikan baju ma. Itu loh ma yang kayak kakak itu loh ma. Belikan baju. Mamanya bilang, loh bajunya masih cukup. Kamu ada juga yang seperti itu. Tapi aku mau baju. Nangis minta baju. Padahal apa kalian pakai baju itu sampai 10 ditumpuk-tumpuk begitu? Enggak kan? Enggak. Satu kan yang kalian pakai. Nah, kalau Alkitab bilang apa? Cukup puas dengan pakaian yang ada. Sudah harus cukup. Harus puas dengan yang ada. Kalau misalnya enggak cukup, nah anak baru bilang, mama sudah sesak. Begitu. Tapi kalau kamu punya banyak persediaan baju, enggak perlu harus nangis-nangis minta baju. Enggak perlu sampai rewel, sampai nangis-nangis, sampai marah-marah, ngomel-ngomel, mengeluh untuk minta baju. Enggak perlu seperti itu ya. Oke, berikutnya. Cukup dengan mainan yang ada. Tuh lihat tuh anak itu. Anaknya sedang apa tuh? Menangis ya. Wah, menangis, minta mainan. Aku minta mainan. Mainan itu aku enggak punya mama. Nangis. Sampai mungkin di lantai bergulung-gulung supaya mamahnya belikan mainan. Enggak mau pulang kalau enggak diberikan mainan. Anak-anak, kita belajar untuk puas atau cukup dengan mainan yang ada. Anak-anak pasti ada mainan di rumah. Kalau zaman dulu, zamannya tante dulu, malah mainan seadanya. Pakai kardus yang ada, pakai kertas yang ada. Enggak apa-apa. Asal ada Tuhan Yesus di hati, mainan apapun bisa menyenangkan hati. Enggak perlu pakai nangis-nangis untuk minta mainan baru. Oke? Ya, jadi cukup dengan mainan yang ada sekarang. Anak-anak punya mainan apa di rumah? Ada mobil-mobilan, ada cuma 2. Enggak apa-apa. Tante aku cuma punya boneka 1. Enggak apa-apa juga. Mainan dengan yang ada. Nah, ada juga seperti anak ini. Kalau yang tadi minta mainan baru, yang ini minta HP-nya mamahnya untuk mainan. Sampai nangis-nangis. Kalau mamahnya sudah mau telepon atau SMS, ditarik-tarik. Itu HP-nya tuh dilihat. Sambil nangis-nangis, aku mau HP mama. Aku mau HP. Hah? Apa HP buat mainan anak-anak? Anak-anak kan belum waktunya untuk punya HP sendiri. HP itu untuk orang yang sudah besar, untuk keperluan misalnya komunikasi, untuk menelpon, untuk kebutuhan mungkin pekerjaan dan sebagainya. Anak-anak kalau bermain dengan apa yang ada. Enggak perlu untuk minta HP. Apalagi HP-nya papa mama. Kalau sudah mamahnya pegang HP, ditarik. Papahnya main HP, ditarik. Ya, anak-anak harus puas dengan mainan yang ada. Dan HP itu bukan mainan. Oke? Nah, jadi ada juga yang seperti ini. Nah, kakaknya punya mainan, adiknya sudah punya mainan sendiri. Harus main bersama ya. Anak-anak kalau bermain harus bermain bersama. Kalau sudah main bersama ada rebut-rebutan enggak? Enggak ada rebut-rebutan, tarik menarik, enggak ada seperti itu. Harus main
bersama dengan baik. Nah, itu berarti artinya anak-anak puas atau cukup dengan mainan yang ada. Apalagi ya? Apalagi Tante? Ada lagi nih. Puas atau cukup dengan apa yang ada itu kalau sekarang nih, anak-anak, peraturan dari pemerintah, bukan cuma di Indonesia, semua melarang untuk orang jalan-jalan. Orang enggak boleh jalan-jalan, enggak boleh keluar-keluar dulu. Stay at home, di rumah saja. Bekerjanya di rumah, sekolah di rumah, semuanya di rumah. Tapi ada beberapa anak yang kadang-kadang enggak puas, mengeluh dengan peraturan demikian. Padahal apa? Dilakukan begitu supaya pandemi ini cepat berakhir. Supaya virusnya tidak menyebar kemana-mana. Tapi ada beberapa anak yang mamanya ditarik-tarik, ayo ma jalan-jalan ma, ayo ma sudah lama enggak jalan-jalan. Sudah lama kita enggak ke mall, sudah lama kita enggak makan keluar. Tarik-tarik, ayo ma, mamanya bilang, enggak boleh, masih belum boleh. Tapi memaksa, ayo ma, pakai nangis setiap hari, ayo ma pergi jalan-jalan ma. Nah, belajar untuk cukup dengan apa yang ada, dengan keadaan apapun, puas. Ya. Demikian juga, nah ada beberapa anak kalau sudah minta barang, kadang-kadang barangnya enggak perlu, enggak butuh, tapi minta. Dan mintanya pakai apa itu? Pakai marah-marah, mau itu. Papanya bilang, loh ngapain kan di rumah ada, tapi enggak mau minta itu yang baru. Barangnya enggak perlu padahal. Kaos kaki masih banyak, minta kaos kaki. Mainan, misalnya dilihat mainan yang ada coklatnya, atau coklat yang ada mainannya, sama aja ya. Minta itu, pokoknya enggak mau pulang kalau enggak dibelikan itu. Nah, anak-anak, apa yang barang yang sudah ada di rumah, itu kalian harus puas. Cukup dengan yang ada ya. Buku yang ada di rumah, tas yang ada di rumah, apalagi sepatu yang ada di rumah. Semuanya itu kalau sudah disediakan cukup. Kalian harus bisa puas. Enggak boleh minta dengan memaksa. Ya. Nah, kalau gitu dikatakan bahwa cukup itu sama dengan berarti tidak mengeluh. Yang artinya juga puas. Tadi dikatakan di terjemahan lama artinya adalah berpada. Nah anak-anak, ini artinya apa? Artinya kita ini semua harus bisa bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan berikan. Makanan yang sudah Tuhan berikan. Pakaian yang sudah Tuhan berikan. Mainan yang sudah Tuhan berikan. Keadaan yang sudah Tuhan berikan, kita harus mengucap syukur. Itulah artinya puas. Tidak boleh sedikit-sedikit mengeluh. Anak-anak belajar untuk tidak mengeluh. Ya, anak-anak membantu orang tuanya untuk tidak mengeluh. Pasti orang tuanya senang. Kalau anak-anak mengucap syukur, Mama terima kasih ya makanan hari ini. Mamanya senang. Beda dengan begini. Kok ini lagi ma? Mamanya bagaimana? Bisa pusing kepalanya, aduh uangnya sudah enggak ada, anaknya mengeluh terus. Tapi kalau dibalik sekarang anak belajar, bilang thank you mama untuk makanannya. Apalagi kalau pas ada uang, mamanya belikan misalnya apa makanan gitu ya, burger gitu. Thank you mama, hatinya orang tua itu senang. Anak-anak ingin kan membahagiakan mama papanya, ingin kan menyenangkan ibu bapaknya. Ucapkan terima kasih. Apal itu baru orang tua loh. Kalau anak-anak berterima kasih kepada Tuhan, luar biasa Tuhan itu senangnya. Jadi anak-anak belajar untuk mengucap syukur. Puas dengan apa yang ada. Cukup dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Memang kadang-kadang sulit ya. Apalagi kalau makan ikannya enggak suka. Waduh sulit mau bilang terima kasih. Aduh ini enggak suka makannya.
Ingat seperti tadi Tante bilang, cobalah untuk makan apa saja yang disediakan oleh orang tuamu. Apa saja, tidak boleh dibuang, coba untuk makan. Belajar makan sayur, ya, belajar makan buah. Mengucap syukur untuk apa yang diberikan oleh orang tuamu. Nah, ini kita akan baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yang sudah bisa membaca, bisa ikut Tante ya, membaca ya. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan bilang apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam keadaan seperti sekarang ini yang tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa keluar, anak-anak pengen jalan-jalan kemana nih ya? Ke Batu misalnya, pengen jalan-jalan ke TP, pengen jalan-jalan kemana? Nggak bisa. Anak-anak harus mengucap syukur, tetap mengucap syukur. Nggak apa-apa mainan di rumah saja dengan mainan yang ada. Mengucap syukur senantiasa. Jangan seperti orang Israel tadi anak-anak. Apa tadi Kibrut Ta'awa? Kuburan orang-orang rakus. Iya, orang Israel tadi. Karena bosan makan mana, mereka mengeluh. Dan mereka, apa tadi itu? Menjadi rakus. Minta yang tidak ada, mereka minta. Ini ayat hafalannya sekarang. Filipi 4 ayat 11b. Begini bunyinya ya. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, jadi diingat-ingat anak-anak. Kalau makanannya nggak enak dilihat, makanannya nggak enak, cuma sayur sama telur separuh. Anak-anak ingat ayat ini. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Setelah ingat ayat ini, langsung mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, aku akan coba makan sayur ini. Aku mau coba makan jagung, aku mau coba makan bayam, aku mau coba makan ini. Dan anak-anak harus belajar menyukainya. Ya, ini ayat hafalannya Filipi 4 ayat yang 11b. Sekali lagi, anak-anak, ayat firman Tuhan menguatkan kalian. Di dalam keadaan apapun kalau kalian ingat, oh ini Tuhan berkata begini ya, firman Tuhan berkata begini. Itu suara Tuhan berkata pada kalian. Dan kalian akan menjadi anak yang hebat. Kalau taat firman Tuhan akan menjadi anak yang luar biasa. Semuanya mau kan jadi hebat? Yang mau jadi hebat angkat tangannya. Wah, semuanya mau jadi anak yang hebat. Baik, sekarang sebelum kita akhiri, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Lagunya pelan-pelan saja. Anak-anak dengan judul Selalu Bersyukur. Kita akan nyanyikan lagu ini. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu
Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Baik, sekarang kita akan berdoa. Anak-anak semua, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu pada kehidupan kami. Tuhan, kami berterima kasih untuk apa yang Tuhan berikan kepada kami, terhadap keluarga kami, untuk makanan kami, pakaian kami, apapun yang ada pada diri kami mengucap syukur, karena kami tahu ini karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami menyerahkan untuk keluarga kami Tuhan, yang mungkin saat ini ayah, ibu, mama, papa, mereka di dalam keadaan yang sulit. Kami berdoa sebagai anak-anak mereka, kami mendoakan Tuhan agar Tuhan menolong untuk setiap apa yang dikerjakan, setiap apa yang dilakukan oleh orang tua kami, Tuhan sendiri yang memberkati. Dan kami belajar untuk mengucap syukur. Kami tahu karena Tuhan yang menolong, karena Tuhan yang memberikan hal-hal jaminan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah kami yang sudah mulai. Tuhan memberikan Tuhan hikmat, akal budi untuk kami. Meskipun di dalam pelajaran masih online, tapi kami percaya Tuhan juga menolong kami untuk memahami setiap materi yang ada. Kami percaya Tuhan juga memberikan kesehatan buat kami semuanya. Jika Tuhan sudah menolong, memberikan jaminan kesehatan, keamanan, dan makanan untuk bangsa Israel. Kami percaya Tuhan juga mencukupi segala kebutuhan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, sebentar lagi kalian akan melakukan aktivitas, yaitu membuat makanan kalian, makanan siang kalian hari ini, ya. Makanan siang hari ini kalian boleh hias, nanti akan dipandu untuk kalian siapkan. Ya, anak-anak silakan ikuti aktivitas ini dan Tuhan memberkati. Oke, sampai jumpa minggu depan, kembali lagi di Sekolah Minggu. Bye. Shalom adik-adik, sekarang saatnya kita kembali membuat kreativitas adik-adik. Hari ini Tante ajak adik-adik membuat bento adik-adik ya. Bahan-bahannya apa saja adik-adik? Adik-adik siapkan nasi putih, telur dadar yang sudah dipotong, mie goreng, sayuran, nugget, sosis, dan juga rumput laut. Karena kalau adik-adik tidak punya sayuran seperti ini atau bahan-bahan seperti ini, adik-adik boleh pakai bahan apa saja yang ada di rumah adik-adik ya. Terserah adik-adik ya. Nah, sekarang yang di sini ada gunting adik-adik ya, gunting, juga pencapit, kotak makan, dan juga plastik adik-adik ya. Pertama-tama kita akan membentuk nasinya terlebih dahulu adik-adik ya. Kita pakai plastik ini adik-adik. Seperti ini kita bentuk adik-adik ya. Bentuk bulat seperti ini adik-adik.
Nah, kalau sudah, kita taruh di tengah-tengah sini adik-adik ya. Seperti ini. Ya. Nah, seperti ini adik-adik ya. Kalau sudah, kita ambil minyak adik-adik ya. Kita mau ambil minyak adik-adik. Nah, ini adik-adik. Nah, sudah, kita taruh adik-adik telur adik-adik ya di bagian bawah sini. Nah, seperti ini. Sudah, kita ambil adik-adik sosisnya adik-adik, kita taruh sebelah sini. Sosisnya dipotong seperti ini adik-adik ya, seperti cumi-cumi adik-adik ya. Kemudian kita pakai selada adik-adik ya. Tante gunting seladanya. Nah, ke sini. Kemudian kita ambil nuggetnya adik-adik. Seperti ini. Kalau sudah, adik-adik rambutnya boleh dihias pakai brokolinya adik-adik ya. Nah, ini pitanya adik-adik ya. Nah, kemudian kita akan membuat mata adik-adik ya pakai rumput laut. Kita gunting, kita buat bundar adik-adik ya. Seperti ini. Kita letakkan di sini sebagai mata. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, kemudian kita buat mulutnya adik-adik ya. Kita bentuk seperti bulan sabit adik-adik ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, seperti ini adik-adik. Adik-adik bisa buat di rumah kan adik-adik. Selamat beraktivitas adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.